Berjumpa kembali dengan saya, Fajar B. Lase, staf khusus Menteri Hukum dan HAM bidang transformasi digital. Sahabat Falas, kita berada di Kanim Ngurah Rai, tepatnya di Bali ya. Betul, Pak. Bersama dengan kita sudah ada Mas Gito, Terima kasih. Kepala Kantor Imigrasi Ngurah Rai. Ngurah Rai. Mas Gito, silakan memperkenalkan diri kepada teman-teman sahabat Falas. Sahabat Falas di seluruh Indonesia, saya Gito, nama lengkap Sugito, adik dari Bapak Falas, Kepala Kantor Imigrasi kelas 1 khusus TPI Ngurah Rai. Tentunya kita ingin memperbincangkan satu perjalanan pelayanan keimigrasian. Sama-sama kita ketahui bahwa pasca pandemi, Betul. kita diperhadapkan kepada suatu kegiatan menjadi tuan rumah G20, di mana Indonesia menjadi presidensi ya G20. Nah, sebagai Kanim, Kepala Kantor Imigrasi di Ngurah Rai yang menjadi pintu gerbang, pasti banyak pengalaman tentunya menyambut tamu-tamu, bahkan para tim hore, tim media, untuk bisa mensukseskan acara G20 tersebut. Gimana nih Mas Gito pengalamannya? Ya, memang ini satu kepercayaan yang luar biasa yang diberikan oleh pimpinan Kemenkumham kepada kami di Kantor Imigrasi Ngurah Rai. Bagaimana kita menyambut perhelatan presidensi G20 yang diketuai oleh Indonesia. Ya, Pak Presiden langsung Presiden ya? Jokowi langsung. Presiden Jokowi 2022 dan kotanya dipilih Bali. Dipilih Bali. Bukan Jakarta, bukan tempat-tempat lain, tapi di Bali. Inilah satu hal yang luar biasa, di mana semua orang tahu bahwa mulai tahun 2020 pandemi COVID-19 melanda seluruh dunia, penerbangan internasional pun tutup semua, ya? termasuk Bali, sampai dibuka kembali di April 2022, mulai masuk. Awal Mei, saya mulai bertugas di sini, 9 Mei TMT 2022, tanggal 15 sampai tanggal 19 sudah ada event besar. Oh iya. Event GPDRR, event PBB pertama setelah pandemi yang melibatkan 172 negara di Bali. Di Bali. Waktu itu. Iya. Nah, itulah starting point. Bali sudah masuk lagi 172 delegasi. Saya masih ingat sekali angkanya, jumlah delegasinya 7.175. Itu sebagai seperti apa ya? Tes case ya? Tes case awal. Persiapan kita lakukan. Nah, mulai dari kesiapan bandara, uji lagi semua. Yang mati suri 2,5 tahun ini kita bangunkan pelan-pelan lagi. Nah, dari sisi kesisteman, SDM, sarana prasarana, kesiapsiagaan semua. Betul. 2 tahun tidak melakukan aktivitas keimigrasian, tentu sudah jadi agak-agak pikun kelihatannya ya. Nah, bahkan menurut rekan-rekan, Bandara Igusti Ngurah Rai ini sangat gelap gulita selama 2 tahun, karena memang sangat minim aktivitas. Hampir nggak ada penerbangan. Internasional. Ya. Betul. Yang dulunya sangat ramai sebelum pandemi 2019, Bali dengan gegap gembitanya, kedatangan internasional 15-16 ribu orang per hari. Sampai 2,5 tahun nol. Bisa dikatakan nol, ada pun sangat sedikit. Iya. Nah,
Rangkaian kegiatan G20 itu kan bukan di puncak acaranya bulan November kemarin saja itu ya. Betul. Tapi betul. rangkaian sudah berjalan di berapa bulan sebelumnya itu. Betul. Nah, persiapan-persiapan G20, meeting-meeting, mulai dari working group meeting, berlanjut ke senior officer meeting, Iya, iya. berlanjut lagi ke ministerial meeting, baru nanti summitnya di bulan November. Bulan November kemarin. Bulan November kemarin. Nah, itulah berlanjut dari bulan Mei, berlanjut terus makin banyak, semakin banyak, semakin banyak. Nah, itulah yang kita jadikan pemanasan. Ya, ya, Pemanasan, setiap delegasi, hampir semua kementerian dan lembaga mempunyai side event untuk presidensi G20. Ya. Untuk bisa memberikan rekomendasi tentunya. Betul. Ada finance track, ada Sherpa track. Nah, itu pun menjadi ciri khas G20, ciri khas Indonesia, sehingga perhelatan summitnya dengan leader agreement-nya membawa Indonesia berhasil dalam memegang presidensi G20. Ya, dan sebenarnya kegiatan G20 ini bukan event besar pertama ya yang pernah ditangani atau pernah diadakan di Bali. Betul. Dan di mana imigrasi menjadi ujung tombak untuk memastikan perlintasan keluar masuk orang asing itu bisa tertangani dengan baik. Betul. Tapi karena ini pasca pandemi dan 2 tahun kita tertidur, jadi agak kagok juga ya. Nah, teman-teman kagok nggak sih? Sedikit banyak ada. Karena kebiasaan yang 2019 ini ya turun secara drastis di tahun 2020. Sampai 2021, sampai 2022 baru ada aktivitas sedikit. Untuk mencapai titik performan sebelum pandemi ini butuh pemanasan. Ditambah lagi, ketua presidensinya adalah presiden kita. Betul. Kita tahu bahwa Pak Presiden Jokowi pun sampai beberapa kali melakukan kunjungan ke Bali. Untuk mengecek persiapan. Tidak terhitung Ketua Panitia Pak Menko Marinvest, itu sudah tidak terhitung beliau, tapi kami sangat mengagumi beliau dan arahan Pak Menkumham juga bagaimana kita untuk bersungguh-sungguh mensukseskan gelaran ini. Ya. Nah. Jadi kalau kita perhatikan tuh ya ada begitu banyak petinggi Kemenkumham hadir di sini untuk melakukan check and recheck. Sampai Pak Menteri juga baru pulang dari luar negeri ya. Betul. Hadir baru di sini. Dan kalau tidak salah Pak PLT Dirjen Imigrasi berpindah kantor. Berkantor 10 hari di Bali. Wah, itu bisa cerita tuh Mas Gito gimana itu kisahnya Pak PLT Dirjen Imigrasi dan Pak Menkumham itu. Jadi kami sangat bersyukur mendapatkan perhatian yang luar biasa dari semua unsur pimpinan, mulai dari Pak Menteri, Pak Wamen, Pak Sekjen, Pak PLT Dirjen Imigrasi ada di Bali, berikut juga dengan pimpinan BOD semua. Ya, sehingga, BOD juga pindah kantor ya? Nah, BOD pun ada di sini. Sehingga memang Kemenkumham ini sangat serius dengan acara ini, sangat mempersiapkan acara ini. Kami pertama dapat inspeksi dari Pak Sekjen, dapat arahan-arahan bagaimana mempersiapkan event besar, kesiapan kita, baik dari sisi personil, sarana prasarana. Setelah itu kami dapat pembekalan lebih lanjut dari Pak PLT Dirjen. Nah, setelah datang beliau berjanji akan berkantor, berkantor di sini selama 10 hari, sehingga untuk pengambilan keputusan kebijakan terkait keimigrasian bisa dengan cepat diambil keputusannya. Beberapa kebijakan beliau seperti halnya membuat line khusus untuk jurnalis, juga
langsung kita realisasikan karena jadi ada khusus ya, lain jurnalis ya. Jurnalis sudah ada. Karena lebih banyak jurnalis daripada delegasi. Betul. Beliau menyampaikan Pak PLT Dirjen berkat teman-teman jurnalis inilah bahwa event G20 ini bisa terpublikasikan kepada seluruh dunia. Betul. Jadi saya lihat itu sampai Pak PLT melakukan uji coba langsung ya, menganalogikan dia sebagai peserta delegasi, bagaimana pelayanannya, ya berapa lama dilayani, bagaimana sikap, bagaimana hardware-nya. Ada satu kali waktu itu antrian kalau nggak salah ya. Terus Mas Gito bilang ini kita mau adakan, tapi kita nggak bisa adakan karena tanggung jawab dari AP1 ya. Apa itu ya? Terkait apa ada? Nah, terkait ada beberapa sarana prasarana ya. Seperti halnya counter karena embedded dengan bandara, memang menjadi properti atau barang milik dari Angkasa Pura I sebagai pengelola bandara. Ya, Angkasa Pura I. Bagaimana beliau ingin mempercantik counter supaya layak tampil untuk di depan para delegasi, sudah kami sampaikan ke Angkasa Pura dan segera ditindaklanjuti. Setelah diinspeksi sama Pak PLT, itu langsung ditindaklanjuti? Beliau langsung berkontak langsung dengan pimpinan-pimpinan AP1 dan itu sangat fast respon. Sehingga langsung ada beberapa waktu kemudian counter kita langsung diperbaiki, dipercantik sehingga layak tampil sebagai negara G20. Ya, itu salah satu ya. Salah satu faedah yang kami terima dengan hadirnya Pak PLT, Pak Sekjen pun sama. Sehingga akselerasi untuk persiapan dapat terlaksana dengan baik. Begitu juga peran serta seluruh kantor-kantor imigrasi yang menjadi penyangga dan perangkat-perangkat pendukung yang di TPI lain. Jadi selama Pak PLT berkantor di sini itu saya baca ada komentar, wah ini rasanya beliau datang duluan dan beliau pulangnya belakangan, tiba-tiba sudah muncul lagi. Apakah karena kekhawatiran atau karena memang karakter yang perlu menyemangati kawan-kawan sampai beliau begitu ya? Di pandangan kami bahwa beliau ingin memberi semangat yang luar biasa kepada anak-anaknya, terutama kami Ngurah Rai, ada kantor imigrasi Singaraja, ada juga kantor imigrasi Denpasar. Beliau bukan hanya di Ngurah Rai, beliau sampai ke Singaraja. Beliau sampai mengecek sendiri lewat jalur darat, berangkat, tiba di Gilimanuk, ke Singaraja, ke Ngurah Rai, ke Denpasar, ke Tanjung Benoa. Jadi semua titik-titik perlintasan orang untuk masuk beliau cek secara langsung. Tanjung Benoa juga ada? Tanjung Benoa beliau di sana melihat untuk imigrasi immigration on di situ ya. Kalau dari Singaraja? Di Singaraja perlintasan dari Banyuwangi ke Gilimanuk. Oh, yang mendarat dari Pulau Jawa. Pindah ke Bali. Beliau ingin menyaksikan bagaimana rekan-rekan di Kanim Singaraja turut mengawasi perlintasan yang dilakukan oleh warga negara asing. Itu baru tahapan persiapan ya. Menjelang acara puncaknya. Dan luar biasanya saya kaget tuh Pak Menteri baru pulang dari luar negeri, Jenewa ya. Tiba-tiba besoknya langsung terbang ke Bali. Langsung inspeksi di bandara. Iya, dan langsung berbincang ya dengan yang di lapangan. Semua dengan petugas. Dengan petugas-petugas di lapangan. Saya lihat tuh, wah, saya pikir ini Pak Menteri nggak ada capeknya nih. Betul.
Dan sampai beliau di sini pun mendirikan comment center di tempat beliau menginap hanya untuk memastikan bahwa anak-anaknya bekerja sesuai dengan arahan Pak Menteri. Kesan apa yang didapat oleh teman-teman imigrasi begitu melihat Pak Menteri hadir, padahal sudah tahu bahwa Pak Menteri itu baru pulang dari Jenewa? Sangat luar biasa. Berarti perhatian luar biasa beliau terhadap anak-anaknya di kantor imigrasi Ngurah Rai ini sedemikian besar. Seperti booster ya? Siap. Apresiasi. Apresiasi luar biasa. Luar biasa. Terima kasih Pak Menteri yang sudah luar biasa memberikan semangat kepada jajaran imigrasi untuk memastikan pelayanan kepada delegasi-delegasi dan para kru itu bisa tanpa komplain. Dan mereka cukup puas ya. Nah itu persiapan, itu baru kita bicara persiapan. Dan ternyata persiapan ini bukan hanya dilakukan di Kanwil Imigrasi loh. Betul. Kita mendengar ternyata karena keterbatasan taksi mendarat di Ngurah Rai, parkir areanya itu sampai harus parkir di beberapa bandara di sekitar Bali ya. Betul. Di Jember, di mana ya? Ada di Banyuwangi, ada di Surabaya, ada di Lombok, sampai ke Soekarno-Hatta, ada yang ke Makassar, ada yang ke Balikpapan. Jadi mereka begitu sudah drop delegasinya, mereka langsung terbang lagi ke daerah tersebut. Nah, itulah. Dan di situ tentu peran imigrasi ada dong? Ada. Ya kan, para kru turun otomatis. Betul sekali. Betul sekali bahwa rekan-rekan di semua kantor imigrasi turut serta mensukseskan G20 dalam rangka memfasilitasi yang tadi pesawat-pesawat dan kru yang membawa delegasi dari negara G20 ikut difasilitasi di mana tempat parkirnya pesawat delegasi. Nah, jadi pas kedatangan pun sudah mulai masuk. Mulai masuk tim Advan dari negara-negara, sudah mulai masuk H-7. Waktu itu tanggal 8 November sudah mulai masuk, sudah terasa, sudah mulai banyak. Nah, ini pun kami bekerja berkoordinasi dengan erat dengan pihak Kemenlu, kedutaan besar, sehingga kita bisa memastikan jadwal kedatangan. Nah, kedutaan besar dan pihak Kemenlu dengan kita bergandengan tangan, berkolaborasi bahwa untuk menyelesaikan delegasi kita perlu tahu delegasi ini akan datang dengan pesawat apa, berapa banyak, siapa namanya, dan dari pihak kedutaan besar negara sahabat yang di sini sangat memberikan informasi yang berguna untuk kami. Tentunya kan kita tidak mungkin mengatakan kepada Presiden ya antri, diperiksa paspornya kan nggak mungkin. Tapi kan kita memberikan pelayanan prima ya. Betul. Kalau sudah dapat daftar nama-nama yang akan datang. Nah, jadi dalam hal ini kita menyiapkan khusus konter untuk G20. Ada 3 konter, 1 konter isi 4 personil. Ada 12 personil yang dedicated hanya untuk delegasi, sehingga dalam 1 jam kita bisa menyelesaikan 720 orang. Wow. Dari 3 konter itu 12 orang itu bisa menyelesaikan 720. Ibaratnya 2 wide body pesawat bisa kita selesaikan dalam 1 jam di situ. Dan tidak pernah terjadi adanya antrian yang terlalu panjang, 10 menit selesai, 10 menit selesai. Nah, itu yang bisa kita antisipasi. Nah, itu yang berkat kerjasama yang erat, bisa kita prediksi bahwa next pesawat jam sekian akan ada sekian delegasi. Nah, itu yang kami jaga ketat timeline-nya. Time frame-nya kita jaga ketat sehingga pelayanan juga tidak menumpuk, bisa terbagi dan terantisipasi. Nah, ini berkat dukungan semua pihak, rekan-rekan protokol dari kedutaan dan semua sangat bekerja kooperatif dengan kami. Jadi itu delegasi tetap hadir sampai H-1 atau H-1 masih ada ya? Masih H-1
tanggal 15 itu openingnya, tanggal 14 justru itu Puncak kedatangan. puncak kedatangan. Terutama pemimpin-pemimpin Iya, betul. negara. Betul. Head of delegation Iya. rata-rata tiba di tanggal 14. Nah, tanggal 15 pagi pun masih ada head of delegation yang turun dini hari untuk pembukaan di tanggal 15. Ya. Dan mereka mulai kembali itu Tanggal 15 sudah ada yang kembali malam. Sudah ada yang kembali beberapa delegasi karena kepentingan yang lain, sudah ada yang pulang. Puncak kepulangan ada di tanggal 16. acaranya kan Tanggal 15 16. 16. Oh, tanggal 16 selesai Tanggal itu 16 selesai, malamnya pulang. Malamnya pulang. Wah, itu puncak-puncaknya di tanggal 16. 16 untuk kepulangan semua delegasi. Kami menyampaikan bahwa imigrasi sampai dengan delegasi terakhir dari semua head of delegation, kami kawal sampai kepulangannya, baik kedatangan sampai dengan kepulangannya, kami pastikan terfasilitasi dengan baik. Kru-kru yang lain tuh sampai H+7 mungkin masih ada. Sampai H+7 masih ada kepulangan yang tim advance yang mendahului, masih ada kepulangan. Nah, itulah dinamika delegasi-delegasi yang datang dengan jumlah pesawat yang sebegitu besar. Koordinasi kami di Bandara Igusti Ngurah Rai, komunitas bandara, kita berkumpul di AOC. Angkasa Pura punya satu command room, di situ berkumpul semua komunitas bandara, sehingga ketika ada sesuatu yang akan didiskusikan, kita berkumpul, kita kita tentukan gerak langkah secara bersama, sehingga keputusan sangat cepat diambil dan sangat komprehensif. Nah, dan jadi satu catatan juga bahwa kedatangan delegasi ini sangat minim pengaruhnya terhadap commercial flight. Oh iya. Jadi karena memang sudah ada mulai pembatasan penerbangan juga, ya kan? Betul. Nah, jadi kami di sisi imigrasi selain melayani delegasi, penumpang umum pun tetap kami layani. Iya. Dan itu pun tidak mengurangi level istilahnya penyelesaian kita. Ya. Itu pun yang disampaikan, kita sangat jaga bahwa wisatawan wisatawan umum yang tetap masuk ke Bali tidak tutup. Silakan kalau mau berkunjung tetap masih datang walaupun ada KTT. Ya. Gitu kan. Bahkan peserta-peserta itu delegasi begitu selesai acara besoknya ada yang masih banyak yang berlibur. Ya, keliling-keliling di seputar Bali ya. Sebanyak yang berlibur. Nah, itu yang wisatawan asing pun beberapa kami survei menyatakan, tidak ada masalah. Tidak ada masalah, kita senang, kita pun mendukung KTT G20 dari mereka, dan kami tetap bisa menikmati Bali. Iya. Ya, kita senang sekali, tentu satu perhelatan yang sangat besar di mana presiden kita menjadi presidensi, ya, G20 sudah selesai dan semua bisa melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, termasuk kita di Kementerian Hukum dan HAM, khususnya di Direktorat Jenderal Imigrasi, dan semuanya bergandengan tangan bersama untuk bisa memberikan pelayanan terbaik. Apa perasaannya nih, Mas Gito, setelah selesai dengan teman-teman? Jujur, plong. Plong ya? Plong. Tadinya seperti banyak beban di pundak ya? Jadi memang kami semua personil kantor imigrasi Ngurah Rai semua fokus memang di bandara. Kami menyiapkan ruang posko khusus imigrasi untuk kesiapsiagaan semua di situ, baik yang dari kantor imigrasi, seorang Kabag TU, Kabid Doklan, Kabid semua, ya kita
kita fokus di TPI, Pindah kantor semua ya? pindah kantor Langsung ke TPI. di bandara. Di bandara. Nah, karena memang kita fokus di sana dengan Kabid TPI, dengan semua personilnya, ya semua merasa lega dan gembira bahwa tugas yang diberikan pimpinan kepada kami bisa laksanakan dengan baik tanpa satu insiden pun, dan dirasakan oleh delegasi, diterima dengan baik pelayanan kami, sehingga beberapa hal yang kami lakukan dianggap juga sangat membantu mereka. Cukup ini memuaskan bagi delegasi-delegasi begitu mendapatkan pelayanan keimigrasian mereka tidak bermasalah. Termasuk bukan hanya head of delegation, tapi para kru, para wartawan, ya. Karena mereka yang paling banyak, mereka yang lebih dulu datang, mereka yang paling terakhir pulang. Betul. Tapi mereka yang memberitakan. Tentu hal-hal positif yang kita sudah lakukan, kita berikan kepada mereka juga disambut dengan baik. Lega ya, Mas Gito? Sangat lega dan mengembirakan. Kita cukup mengapresiasi seluruh pimpinan Kementerian Hukum dan HAM yang memberikan dukungan yang luar biasa, ya, dengan kehadiran yang nyata dan bahkan menguatkan rapat-rapat, ya, dan kita percaya pelayanan kita tetap prima. Apa yang menjadi pesan Mas Gito sebagai Kakanim Ngurah Rai kepada masyarakat terkait pelayanan keimigrasian di Bali pasca G20? Setelah G20 ini, saya yakin sebagaimana halnya setelah pasca GDPR, bahwa kedatangan wisatawan asing ke Bali akan meningkat. Setelah GDPR, kepercayaan masyarakat internasional untuk berwisata di Bali meningkat. Begitu juga setelah G20, dari kami ada satu keyakinan bahwa pariwisata Bali bisa pulih kembali, bahkan lebih meningkat sebelum pandemi COVID-19. Karena Bali aman, masyarakat Bali sangat welcome. Betul. Dan perlu juga diketahui bahwa KUHP tidak juga menjadi penghalang untuk masyarakat Bali bisa hadir di sini, terutama pasal-pasal yang menjadi concern. Jadi kalau melihat dari statistik yang kami himpun, sejak pengesahan KUHP menjadi undang-undang, justru meningkat. Itu yang kami melihat dari statistik KUHP, statistik kedatangan warga negara asing. Jadi dibilang menurun karena kami yang ngurus orang asing dan memfasilitasi pemeriksaan keimigrasian, data real kami menyatakan bahwa meningkat justru. Nah, kemarin sempat menyentuh angka 12.000 sekian kedatangan per hari. Dan itu sudah sangat mendekati posisi normal. Sehingga dengan kultur budaya Bali, masyarakat Bali, saya yakin bahwa kenyamanan dan kedatangan orang asing untuk menikmati budaya Bali, alam Bali, kultural Bali tidak akan tergoyahkan. Baik, terima kasih Om Gito dengan jajarannya untuk pelaksanaan G20 yang sungguh luar biasa. Jadi ada wujud nyata, ini laporan kami bahwa sudah melaksanakan pelayanan keimigrasian dengan baik pada G20 ya. Sukses untuk Kanim di seluruh Indonesia. Bukan hanya Ngurah Rai yang sudah luar biasa dengan G20-nya. Sahabat Falastalk, kita bisa melihat bagaimana imigrasi melaksanakan tugasnya dengan baik, dan Kementerian Hukum dan HAM sebagai kementerian yang menjadi rumah bagi berbagai direktorat jenderal termasuk imigrasi sudah memberikan pelayanan yang terbaik. Sampai jumpa di Falastalk sesi berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, follow, dan berikan komentar positif.